Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula tonggakno rezekine kathah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solihah, kalau dipanggil Allah husnul khotimah, dan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang pada hitungan yang ganjil. Bunda Malik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedengaran kan kompak. Sing awal wau 50% yang jawab. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyama lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para sesepuh, para pengurus takmir Yayasan Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat, hidayah dan maunahnya. Kula panjenengan diizinkan oleh Allah untuk bisa menunaikan jamaah sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kula panjenengan selalu sehat, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari kesulitan hidup dunia sampai akhirat, amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan yang bisa menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang bisa membuat kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-27 bulan Ramadan. Berarti ngantuk nih. Pulang ya mulai jam 1:30 sudah bangun dan alhamdulillah tidak tertidur sampai sekarang. Bapak Ibu, di akhir-akhir Ramadan ini kita perlu menyadari bahwa sebentar lagi Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini berlalu dari kita. Yang perlu kita tekankan para jamaah, meskipun Ramadan telah berlalu dari kita, tapi spirit ibadah di bulan Ramadan tetap harus kita lanjutkan. Setuju nggih? Terutama spirit ibadah puasa kita di bulan Ramadan jangan juga berlalu dari kita, tetap harus kita lanjutkan meski bulan Syawal sampai nanti bulan Syaban. Memasuki Ramadan di tahun berikutnya kita perkuat lagi, berlalu dari Ramadan lagi kita lanjutkan lagi. Hadirin, banyak spirit kebaikan hidup
yang bisa kita ambil dari ritual bulan Ramadan, terutama ibadah puasa kita. Dalam kesempatan ini saya fokus di sini aja. Jadi pelajaran berharga apa saja yang bisa kita ambil dan bisa kita teruskan dalam hidup ini meskipun Ramadan berlalu dari ibadah puasa kita. Puasa Ramadan kita, para jamaah, itu melatih kita untuk mengendalikan nafsu. Kita itu punya musuh, para jamaah. Siapa musuh bagi kita? Musuh yang jelas nyata itu adalah setan. Setan itu, para jamaah, menggoda kita lewat nafsu. Dan nafsu itu ada pengaruhnya dari aliran darah kita. Setan itu menggoda kita lewat aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Inna syaitona yajri majrad dam falayyiku majroha bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan lewat aliran darah, jalannya darah. Maka persempit jalan setan itu dengan kondisi lapar. Kalau panjenengan jika puasa itu pasti merasakan lapar, betul ya? Adakah di antara panjenengan yang ketika puasa siang-siang tidak merasa lapar? Oh, meneng ya, berarti yo warkab meskipun puasa ini gak butuh buka berarti ini maghrib. Mesti secara normal kita semua merasakan lapar. Dalam kondisi lapar itu, para jamaah, berarti kita mempersempit ruang gerak setan. Dengan adanya puasa, setan tidak leluasa menggoda kita. Berarti kita bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan setan yang setiap hari, setiap detik menggoda kita. Makanya tidak heran kalau Rasulullah itu bersabda begini, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu langit, pintu surga, dan ditutuplah pintu neraka, serta diikatlah setan-setan. Siapa yang mengikat setan? Tidak lain adalah puasa kita. Dengan puasa berarti kita bisa mengendalikan pola makan dan minum kita. Dengan begitu ruang gerak setan menjadi kita batasi dan tidak bisa leluasa menggoda kita. Jangan dibayangkan setan diikat itu diikatnya pakai rantai, Bu. Rantai sebesar apa yang bisa mengikat setan? Wong setan itu makhluk halus. Diikat pakai apapun ya bisa merosot. Kecuali setan das ireng, ya. Wonten boten setan das ireng. Setan jenis manusia. Jadi setan itu kan ada dari jenis jin dan ada dari jenis manusia. Kalau yang setan dari jenis jin tidak mungkin kita ikat. Yang bisa mengikat setan itu ya puasa kita. Dengan puasa kita membatasi ruang gerak setan, dan dengan begitu setan tidak bisa leluasa menggoda kita. Dan itu penting, Bapak Ibu. Nafsu kita itu kita ikutkan untuk mengikuti apa yang dibawa Rasulullah. Ingat Bapak Ibu, dalam diri kita ini sudah dibekali dua potensi besar, yaitu akal dan nafsu. Kulo panjenengan ini punya akal dan nafsu. Dalam teorinya seorang filosof muslim kelas dunia di masa klasik, beliau Al-Farabi namanya, julukannya. Al-Farabi itu seorang filosof muslim, pokoknya ilmuwan tulen. Beliau mengatakan hubungan antara akal dan nafsu dalam diri seseorang, hendaknya akal ini bisa nyetir nafsu kita. Jangan sampai akal dikuasai nafsu. Kalau akal bisa nyetir nafsu, Bapak Ibu,
maka nafsu itu akan mengarahkan kita untuk berperilaku yang baik-baik. Tapi jika akal yang dikuasai nafsu, maka dia akan berwujud menjadi hawa nafsu, dan hawa nafsu itu cenderung mendorong orang untuk berperilaku yang buruk-buruk, bukan sesuatu yang jelek. Dan nafsu itu tidak bisa dihilangkan, dan kita itu perlu terhadap nafsu ini. Jujur saja, kalau panjenengan wonten ten donya ini kan karena nafsu, mboten Pak, loh kok mboten? Kita ada itu kan karena hubungan ayah ibu kita kan. Lah ayah ibu kita ketika hubungan itu ngapunten, karena didorong nafsu atau mboten? Mboten Pak, ayah ibu saya dulu gituan bukan karena nafsu. Alhamdulillah, tidak mungkin gituan kok bukan karena nafsu. Itu karena nafsu, tapi nafsu yang baik, karena sudah melalui proses pernikahan. Jadi kita ada ini juga karena nafsu. Masjid ini menjadi megah seperti ini karena nafsu. Andaikan manusia nggak ada nafsu, mungkin nggak ada inisiatif untuk mengembangkan diri, untuk berimprovisasi, untuk berkreativitas diri. Nah, ini kekhalifahan di muka bumi ini tidak diserahkan kepada malaikat, tapi diserahkan kepada kita, makhluk jenis manusia, antara lain karena nafsu. Coba jenengan telaah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Qalu, malaikat protes, bertanya dengan ada protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah panjenengan akan menjadikan sesuatu yang suka merusak di dalamnya dan suka mengalirkan darah, padahal kami ini, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu bertasbih dan mensucikanmu dengan memujimu. Artinya malaikat itu protes begini, kenapa makhluk yang akan dijadikan khalifah itu bukan dari jenis kami malaikat yang selalu taat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu menaati perintah Allah, tidak mungkin membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi kenapa malah diserahkan kepada makhluk jenis manusia yang punya potensi untuk merusak, kayak Amerika Israel sekarang ini Pak Bu, penggawean ini kan pengen ngerusak. Wah ya, itu karena sudah dikuasai hawa nafsu. Jadi kalau jenengan ingin mencari wujud Dajjal menjelang hari kiamat, salah satunya ya saat ini pemimpin Amerika dan Israel. Dajjal itu kan digambarkan bermata satu. Bermata satu ini maksudnya tidak selalu matanya harus satu, tapi bermata satu itu hanya melihat sesuatu yang buruk saja, tidak mau menoleh kepada kebaikan. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita muslim di Iran, di Palestina, dan di dunia ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Lah, malaikat protes kenapa tidak diserahkan kepada mereka kekhalifahan di muka bumi. Dijawab oleh Allah, qala, Allah berfirman, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Apa rahasianya Bapak Ibu? Karena malaikat itu tidak diberi nafsu, malaikat hanya diberi akal. Jadi memang kecenderungan malaikat itu hanya melihat satu sisi, yakni sisi kebaikan saja, tidak mungkin maksiat. Jadi malaikat itu nggak punya dorongan untuk berimprovisasi, berkembang dan lain sebagainya. Malaikat itu kalau sejak awal penciptaan ditugaskan untuk sujud, sampai hari kiamat itu ya sujud terus, kecuali ada tugas yang lain di dalam proses perjalanannya. Artinya nggak punya keinginan selain yang ditugaskan awal itu. Beda dengan manusia.
ditugaskan ngersihi masjid, kadang-kadang sudah bersih pengen berimprovisasi, nambahi variasi dan lain sebagainya, dan itu bagus. Kalau kekhalifahan dunia ini dipegang malaikat, mungkin nggak akan ada kemegahan bangunan-bangunan seperti yang kita saksikan selama ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, karena nggak punya nafsu malaikat, maka nggak diberi tugas khalifah di muka bumi. Tapi sisi baiknya malaikat itu juga selalu jujur, selalu lurus. Malaikat karena nggak punya nafsu, ketika misalnya ditaruh di ruang tertutup sendirian, lalu suruh artis yang paling cantik di dunia masuk di situ telanjang, insya Allah nggak akan kerenyang-kerenyang, Bu, nggak akan syahwat karena nggak punya nafsu. Beda dengan jenengan bapak-bapak ya, insya Allah lari cari tempat yang aman. Jadi nafsu itu asalnya netral. Dan kata Imam Al-Farabi, nafsu ini harus dikuasai akal, jangan akal yang dikuasai nafsu. Sebuah-sebuahnya bajing, jangan tahu hewan bajing Bapak Ibu, tupai ya, paling-paling yang dimakan itu kelapa. Tapi kalau bajingan itu orang yang sudah dikuasai hawa nafsu. Jangankan kelapa Pak Bu, aspal itu bisa dimakan, kerikil bisa dimakan, solar bisa diminum, diamanati bangun jalan, kerikilnya dikorupsi, kan bodoh ambek mangan kerikil. Aspalnya dikorupsi, bodoh ambek mangan aspal, solare dikorupsi lah. Itu kalau manusia. Seganas-ganasnya harimau Bapak Ibu, tidak ada harimau itu yang makan anaknya sendiri, tidak ada. Membunuh anaknya sendiri tidak ada harimau. Tapi kalau manusia sudah dikuasai hawa nafsu, kadang-kadang anak belum lahir dari kandungan sudah dibunuh. Ada mboten? Nggak ada di sini ya. Di sana yang ada di Amerika. Praktek aborsi kan banyak Bapak Ibu, hasil hubungan gelap dengan orang yang di luar pernikahan, lalu laki-lakinya nggak mau tanggung jawab. Kadang-kadang anak baru lahir dibuang di tong sampah. Ada mboten? Di sini nggak ada Bapak Ibu, di sana-sana lu ada. Baru lahir kadang dibuang di selokan, ditaruh di atap rumah, di genteng. Nah, itu kalau manusia sudah dikuasai hawa nafsu, derajatnya lebih rendah daripada binatang. Tapi kalau manusia bisa nyetir nafsunya melalui akalnya, oh ini baik atau buruk, kalau baik lanjut lakukan, kalau buruk stop, jangan diteruskan. Jadi akal yang nimbang-nimbang, maka derajat manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Jadi malaikat itu pernah iri kepada manusia. Kenapa? Karena ini manusia yang bisa nyetir nafsunya melalui akalnya, maka dia derajatnya lebih mulia daripada malaikat. Nah, puasa kita di bulan Ramadan ini Bapak Ibu melatih kita untuk mengendalikan nafsu. Nafsu itu perlu kita kendalikan melalui akal yang sudah dapat siraman ajaran Rasulullah. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai kalian ikutkan hawa nafsunya itu kepada apa yang aku bawa. Apa yang dibawa Rasulullah tidak lain adalah ajaran Islam, termasuk puasa ini bagian dari ajaran Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu para jamaah, kalau puasa itu jangan seperti orang ancam. Jenengan misalnya puasa jam 2 siang, itu kan lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Kadang-kadang melihat makanan di atas meja meskipun agak ngiler-ngiler, itu kan jenengan bayangkan, dan iyo oleh mangan, nggak tak pangan. Tapi jenengan bisa mengendalikan diri. Oh jangan makan dulu karena belum waktunya, maghrib belum datang. Jangan bisa menahan diri, itu bagian dari pengendalian nafsu.
Kita dilatih selama 1 bulan seperti itu. Meskipun itu halal kita makan, tapi jangan dulu karena belum waktunya. Jangan seperti orang ancam, tidak apa-apa, siang-siang tidak boleh makan minum. Awas nanti kalau datang maghrib akan saya sikat semua hidangan di atas meja. Jangan Bu, Pak. Kalau itu kita lakukan ketika maghrib, kita sikat semua hidangan di meja, kita yang KO Bapak Ibu, karena kekenyangan. Bahkan jangan seperti model orang begini Bu, ada orang perokok berat, ahli hisab, bukan hisab hilal ya, hisab hilal, ahli udut, ahli merokok, bangun sahurnya itu kesiangan, tarahim baru bangun, lalu bingung dia, ini gimana sudah tarahim ini, mau makan sahur dulu atau ngerokok dulu ya? Ini memang perokok berarti. Kalau makan sahur dulu khawatir tidak kebagian waktu ngerokok. Kalau ngerokok dulu khawatir gak kebagian waktu makan sahur, karena nggak bisa mengendalikan diri Bu, Pak. Akhirnya jalan dua-duanya Pak, tangan kanan nyuap nasi, tangan kiri merokok, jedal-jedul, mangan ngerokok, mangan ngerokok. Nah ya apa rasanya? Ini potret orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu atau diri. Sebaiknya ya dipilih salah satu. Makanya kalau bangun sahur jangan kesiangan, jangan mendekati takhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ini spirit pertama dari ibadah puasa kita di bulan Ramadan, mengendalikan diri, mengendalikan nafsu untuk mengarahkan nafsu ke nafsu yang baik dan perilaku yang baik. Dan ini meskipun Ramadan berlalu, tetap harus kita lanjutkan spirit ini, jangan sampai berhenti. Yang kedua, spirit dari ibadah puasa Ramadan kita para jamaah, puasa itu melatih kita untuk hidup sederhana dalam hidup ini. Hidup sederhana itu penting karena apa? Menjauhkan diri dari sifat tomak bin rakus alias serakah. Kulo panjenengan ketika lapar dan haus di siang hari, bisikan dari hati kita, batin kita itu ingin makan dan minum sebanyak-banyaknya ketika maghrib datang. Tetapi ketika beduk maghrib dibunyikan, azan berkumandang, ternyata kena seteguk air, sepotong kue atau 2 potong kue, itu kok rasanya sudah cukup kenyang. Kemana bisikan tadi siang yang begitu menggebu? Oh, ternyata itu bisikan nafsu. Semakin kita hayati para jamaah, ternyata hidup ini cukup apa adanya saja, tidak perlu berlebihan dalam hidup. Maka puasa itu melatih kita untuk hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan berarti tidak boleh kaya raya loh Bapak Ibu. Kalau panjenengan boleh berlimpah harta, berlimpah kemewahan, tapi hatinya tetap sederhana, tidak gumede gara-gara kekayaan. Ada seorang sufi kelas dunia, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, ini pengarang kitab Hikam, kitab yang memang isinya apa namanya, ajaran-ajaran tasawuf. Itu hidupnya sederhana, bukan berarti beliau tidak kaya. Beliau itu sangat kaya raya, saking kayanya para jamaah, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kereta hariannya, transportasi, alat transportasi keseharian, tumpangannya, kalau di masa sekarang itu ya mobilnya, waktu itu Dilman ya, Dilman Ibnu Athaillah As-Sakandari itu terbuat dari emas, saking kayanya. Pernah diprotes, Imam, panjenengan ini kan sufi, kok bisa bergelimang harta? Apa jawaban beliau? Meskipun saya ini bergelimang harta, tetapi hati saya tidak pernah lalai dari mengingat Allah sedetik pun. Jadi ukuran sederhana tidaknya kualitas hidup, kualitas keagamaan seseorang itu ya dari hatinya, bukan dari yang nampak
dari fisiknya. Jadi sederhana itu tidak berarti tidak boleh kaya, tidak berarti harus miskin. Sederhana itu apa adanya, tidak berlebih-lebihan dalam hidup ini, tidak serakah, tidak rakus, tidak tomak. Nah, sifat tomak ini para jamaah harus kita jauhi. Tomak itu dari bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf. Hurufnya to, mim, ain. Kulo panjenengan kalau mengamati jenis hurufnya, itu sudah menjadi simbol bahwa orang tomak itu selalu merasa kurang dalam hidupnya. Meskipun bergelimang harta, tapi hatinya selalu merasa kurang dan menjauhkan diri dari sifat syukur. Coba jenengan amati, tok itu tengahnya bolong, betul nggih? Mim tengahnya juga bolong. Ain mulutnya mangap, perutnya besar, betul. Jadi tomak itu simbol orang yang dalam hidupnya selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, padahal karunia Allah sudah diberikan melimpah kepadanya. Dan ini bahaya, karena menjauhkan orang tersebut dari rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini, Bapak Ibu, kalau kita itu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah sangat marah. Dalam sebuah hadis qudsi itu para jamaah, hadis yang isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Kalau hadis yang lain bukan qudsi, itu isi dan redaksinya dari Rasulullah. Kalau Al-Quran itu isi dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai falyakhruj min tahti samai wal yatlub robban siwaya. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, dan tidak sabar atas ujianku, falyakhruj min tahti samai, maka hendaknya keluar dari kolong langitku, wal yatlub robban siwaya, dan hendaknya mencari Tuhan selain aku. Ini menunjukkan betapa marahnya Allah ketika ada hambanya yang tidak pandai bersyukur atas nikmatnya dan tidak pandai sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita diusir dari PP Legi, kita mungkin masih bisa pindah ke Gedung Duri. Kita diusir dari Sidoarjo, kita masih bisa pindah ke Lamongan. Diusir dari Jawa Timur, kita masih bisa pindah ke Jawa Tengah dan lain sebagainya. Tapi kalau diusir dari kolong langit Allah, kita mau pindah ke kolong langit yang mana lagi? Yang lebih ngeri, kita disuruh mencari Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saking marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus pandai mensyukurinya. Dan puasa itu melatih kita untuk hidup sederhana, menjauhkan kita dari sifat rakus, tomak, serakah, serta mendekatkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Coba panjenengan ketika berbuka, meskipun kena segelas air, lalu sepotong kue, itu kan kadang spontan, hati panjenengan bahkan terucap secara refleks di lisan itu, alhamdulillah. Ngoten nggih, Bapak Ibu? Itu kan cermin dari rasa syukur kepada Allah, spontan. Makanya puasa ini sangat penting untuk tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan, ya kita lanjutkan setelah bulan Ramadan. Kalaupun puasanya kesulitan untuk kita lakukan karena mungkin saking sibuknya, jadi kalau puasa nanti mengurangi kesibukan, minimal spirit dari puasa itu tetap kita lanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, ini spirit kedua dari puasa Ramadan kita, mengajarkan kita untuk hidup sederhana, menjauhkan diri dari sifat rakus bin toma alias serakah.
Yang ketiga para jamaah, spirit puasa kita, puasa itu melatih kita untuk cinta kepada fakir miskin. Dengan cara apa? Dengan cara merasakan apa yang biasa dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Apa itu? Antara lain lapar dan haus. Nah, meskipun Ramadan sudah berlalu dari kita, nanti kita tetap harus lanjutkan ini, spirit ini, cinta kepada fakir miskin. Para jamaah, ketika kita merenungkan, oh ternyata lapar dan haus itu tidak enak. Iya, kita merasakan lapar dan haus sejak subuh sampai maghrib. Begitu maghrib datang, semua sudah terobat. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, yang mana mereka sering merasakan lapar dan haus itu dalam keseharian, tanpa tahu sampai kapan mereka bisa menyelesaikan rasa lapar dan haus itu. Semakin kita hayati para jemaah, semakin kita sadar bahwa ternyata hidup ini tidak cukup hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi juga perlu peduli kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, yang membutuhkan bantuan dari kita, orang-orang yang mampu membantunya. Maka itu, untuk penyempurnaan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, kita itu diwajibkan membayar zakat fitrah. Kalau punya harta sampai 1 nisab dan 1 haul, kita harus mengeluarkan 2,5% dari harta kita untuk zakat mal. Kalau punya kelonggaran harta tidak sampai 1 nisab dan 1 haul, kita dianjurkan untuk rajin infak sedekah, mendermakan harta di jalan Allah. Ini adalah ajaran yang menjadi media betapa Islam itu peduli kepada kepentingan sosial. Islam itu di samping memperhatikan kepentingan pribadi masing-masing umatnya, juga peduli kepada kepentingan sosial. Nah, ini indah sekali ajaran dalam agama kita ini. Beda dengan ajaran ekonomi kapitalisme atau sosialisme. Kalau ajaran ekonomi kapitalisme para jamaah, yang dikedepankan itu adalah kepentingan individu, egoisme yang dikedepankan. Yang penting saya kaya, tidak ada urusan dengan orang lain. Mau tidak bisa makan, tidak bisa ganti baju atau yang lain, itu urusan mereka sendiri. Yang penting secara individu dia kaya raya. Ini kapitalisme. Ini tidak bagus dalam membangun relasi yang baik dengan sesama. Kalau sosialisme sebaliknya, Bapak Ibu. Kalau sosialisme itu yang dikedepankan kepentingan bersama, kepemilikan pribadi kurang diakui. Harta saya itu ya harta Anda, harta kita bersama-sama. Kendaraan saya itu ya kendaraan Anda, kendaraan kita bersama-sama. Yang tidak menarik begini, Pak Bu, istri saya itu ya istri Anda, istri kita bersama-sama. Lah ini yang bahaya ini. Ini sosialisme. Ini juga tidak menarik, tidak menjamin kerukunan, bahkan akan bisa memicu konflik. Dulu kenapa Partai Komunis Indonesia itu banyak pengikutnya, terutama dari kelompok buruh tani Indonesia, karena kampanyenya itu begitu. Nanti kalau Partai Komunis menang dalam pemilu, yang mayoritas masyarakat buruh tani itu dijanjikan tanah-tanah persawahan yang selama ini Anda garap itu sebagian menjadi milik Anda. Ya, mereka kan seneng. Selama itu mereka hanya menjadi buruh, setelah kerja digaji. Tanah-tanah itu hanya dimiliki sebagian orang, tuan-tuan tanah. Ketika Partai Komunis menjanjikan nanti kalau partai kita menang, nanti tanah-tanah yang kalian garap itu menjadi milik Anda, ya seneng mereka, akhirnya berbondong-bondong untuk ikut. Tidak tahu kalau ideologi komunis itu begitu kejam, yakni menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, karena komunisme itu mengikuti paham sosialisme. Yang menarik itu paham ekonomi dalam Islam. Dalam Islam itu kita boleh kaya sekaya-kayanya, bahkan mau punya hotel berbintang 7, nah, monggo.
mau punya kapal laut, mau punya pesawat terbang, monggo. Tapi ingat, ketika kita longgar di bidang harta, kita harus ingat bahwa dalam harta kita ada hak fakir miskin, ada hak yatim piatu, ada hak pembangunan masjid dan sarana-sarana sosial yang lain, yang itu harus kita salurkan ke sana sebagiannya. Jadi ajaran ekonomi dalam Islam, kepentingan pribadi diakui, tapi kepentingan sosial juga harus diperhatikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, puasa itu para jamaah melatih kita untuk semakin cinta kepada fakir miskin, untuk semakin punya kepekaan sosial. Dengan cara apa? Dengan cara merasakan apa yang biasa mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain lapar dan haus. Dan ini sangat efektif. Dalam dunia pendidikan para jamaah ada teori pembelajaran yang namanya learning by doing, belajar sambil melakukan. Cinta kepada fakir miskin itu yang efektif adalah lakukan dengan merasakan apa yang biasa mereka rasakan, lapar dan haus. Jadi ngajari orang cinta kepada fakir miskin itu tidak hanya melalui teori-teori saja. Misalnya pembahasan tentang nasib fakir dan miskin oleh orang-orang yang kaya atau pejabat-pejabat, membahasnya di hotel-hotel mewah, tapi mereka tidak merasakan apa yang biasa dirasakan fakir dan miskin. Mereka hanya membicarakan nasibnya. Itu kurang efektif. Sama dengan misalnya gini, dengan ngajari anak naik sepeda, itu tidak cukup hanya dengan teori saja. Ngajari anak naik sepeda itu berikan sepedanya, langsung suruh praktek dan kita pandu. Tidak cukup misalnya hanya ngajari teori 1 megang setir, teori 2 naik saddle, teori 3 kaki naik ke atas pedal, tapi sepeda nggak pernah diberikan. Sekali sepeda diberikan suruh praktek, habis rombong bakso ditabrak. Sama juga dengan ngajari anak berenang, tidak cukup hanya dengan teori gaya renang, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini dan lain sebagainya, tapi nggak pernah diajak ke kolam renang. Sekali diajak ke kolam renang suruh praktek tanpa didampingi, akhirnya renang gaya batu, tenggelam, tidak muncul-muncul lagi. Ngajari anak berenang, ajak ke kolam renang sambil dipandu suruh praktek, itu akan lebih efektif daripada sekedar teori. Nah, puasa ini juga para jamaah ngajari kita supaya kita cinta kepada fakir miskin melalui praktek merasakan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ini kalau tulu ada suaranya enggak? Apa suara? Ada ya? Ada tanda gitu. Ini berarti belum tulu. Saya tadi di pesan sahabat Jainuri sampai tulu. Nah, yang keempat, spirit dari ibadah puasa kita. Puasa itu melatih kita untuk berbuat ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, puasa itu termasuk ibadah sirriyah. Sirriyah itu artinya rahasia, hanya pelaku dan Allah yang tahu. Orang lain tidak gampang melihat. Kulo panjenengan puasa ngaku tidak puasa itu gampang, tidak puasa ngaku puasa itu juga gampang. Misalnya jenengan tidak puasa, jam 8 pagi habis sarapan yang kenyang di rumah, minum yang cukup, lalu pura-pura puasa, keluar rumah dengan cara apa? Jalannya dibuat selemes mungkin, ada angin berlagak miring saking lemesnya. Lalu ada temannya tanya, kok lemes sekali? Iya, saya puasa. Itu mudah jenengan lakukan, padahal di rumah habis sarapan. Tapi kenapa tidak panjenengan lakukan? Karena panjenengan sadar bahwa meskipun orang lain tidak tahu, meskipun orang lain bisa saya bohongi, tapi Allah Maha tahu. Allah tidak bisa kita bohong. Ini menuntun kita untuk berbuat itu semata-mata ikhlas karena Allah. Terserah orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau melihat atau tidak, orang lain mau memuji atau tidak, yang penting Allah tahu dan kita berbuat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ikhlas itu penting para jamaah. Ikhlas itu dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu ikhlason, artinya murni, jernih, berbuat tanpa pamrih, ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu menjadi penentu diterima atau ditolaknya ibadah kita. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 secara tegas Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintah untuk menyembah kepada Allah kecuali ikhlas karenanya sesuai dengan tuntunan agama. Jadi kalau kita ibadah tidak ikhlas, seolah-olah Allah nggak butuh ibadah kita. Kita diperintah ibadah kepada Allah itu dengan niat ikhlas karena Allah, sudah ditandai. Sebagai satu kisah penutup para jamaah, tidak apa-apa ya, lebih sedikit ya. Nah, bahwa ikhlas itu menjadi penentu diterimanya ibadah kita, dan orang yang ikhlas itu akan mendapat karunia yang tidak terduga dan terhindar dari kekecewaan. Itu ada satu cerita, seorang kiai punya 2 orang santri, namanya Ali dan Umar. Ali ini profesinya sebagai petani, Umar sebagai pedagang. Suatu hari Ali pergi ke sawah, lalu melihat tanaman singkongnya itu bagus-bagus. Ketika dicabut memang tumbuh besar-besar buah singkongnya. Lalu dia ingat kepada kiainya, ini kalau dibersihkan beberapa singkong lalu dibawa ke rumah kiai, insya Allah beliau senang. Akhirnya dibersihkan Bapak Ibu, dibungkus yang rapi, dibawa ke rumah kiai. Nyampe rumah kiai mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ali? Ini Pak Yai, saya tadi dari sawah, saya lihat tanaman singkong saya bagus-bagus dan buahnya besar-besar. Saya teringat kepada dengan niat sedekah, ikhlas, tabarukan, nyuwun bantuan doa barokah. Oh ya, bawa masuk Ali. Setelah ngobrol beberapa saat para jamaah, Ali pamit pulang. Sampun Pak Yai, saya pulang dulu. Oh tunggu dulu Ali. Pak Yai masuk ke dalam rumah, tanya kepada istrinya, Umi, kita punya apa yang bisa diberikan kepada Ali? Dia jauh-jauh ke sini bawa singkong. Ada apa ya? Oh ada kambing, pemberian pengusaha kemarin. Daripada di sini tidak ada yang merawat, kita berikan kepada Ali saja. Syukur-syukur dia bisa merawat dan berkembang biak, kan barokah. Akhirnya kata kiainya, Ali ini ada kambing, kamu bawa pulang, kamu rawat, syukur-syukur bisa berkembang biak. Ali pulang bawa kambing. Di tengah perjalanan pulang para jamaah bertemu dengan Umar, sahabat lama, sama-sama santrinya kiai. Umar tanya, Ali kamu dari mana? Dari rumah Pak Yai. Terus itu kambing dari mana? Diberi Pak Yai. Kok bisa diberi kambing? Ceritanya bagaimana? Enggak tahu, saya tadi ke rumah Pak Yai bawa singkong. Ketika saya pamit pulang, tahu-tahu diberi kambing. Mendengar cerita ini para jamaah, otak bisnisnya Umar itu main. Nah memang pedagang ya. Wah, kalau Ali bawa singkong pulang diberi kambing, bagaimana kalau misalnya saya ke rumah Pak Yai bawa durian, bisa-bisa saya nanti pulang diberi sapi. Akhirnya Umar yang rencananya pulang balik ke pasar, beli 3 buah durian besar-besar, dibungkus yang rapi, dibawa ke rumah Pak Yai, niat sedekah durian, tapi ada embel-embel ingin dapat balasan sapi. Ketika nyampe di rumah Pak Yai, ditanya oleh Pak Yai, oh ada apa Umar? Ini Pak Yai, saya sedang dapat rezeki, saya belikan 3 buah durian, niat sedekah kepanjenengan, ikhlas karena Allah. Mulutnya Pak ikhlas, artinya ingin dapat sapi. Oh ya, bawa masuk. Ngobrol beberapa saat, Umar pamit pulang para jamaah. Sampun Pak Yai, saya pulang dulu. Oh tunggu dulu Umar. Pak Yai masuk lagi ke dalam rumah, tanya kepada istrinya, Umi kita punya apa yang bisa diberikan kepada Umar? Dia kesini bawa durian lebih mahal daripada yang dibawa Ali tadi. Ada apa ya Bah? Tadi kambing sudah diberikan kepada Ali, tidak ada lagi Bah. Ada singkong pemberian Ali tadi. Oh nggak apa-apa, singkong itu bawa sini daripada Umar pulang tangan kosong. Nah, akhirnya kata kiainya, Umar ini ada singkong, kamu bawa pulang, kamu rebus, kamu makan bersama anak istrimu. Pertanyaan pula Bapak Ibu, Umar ini kecewa atau bahagia? Kecewa lah. Kenapa kecewa? Karena
nggak dapat sapi, dapatnya singkong. Lebih mahal mana sapi? Singkong dengan durian lebih mahal durian. Apa faktornya Bapak Ibu? Faktornya adalah niat yang ikhlas. Ali tadi ketika ngasih singkong kepada kiainya, niatnya karena Allah, tidak ingin dapat balasan apa-apa dari kiainya, dapatnya malah karunia yang tidak disangka-sangka. Umar meskipun bawa durian, niatnya sudah ingin dapat balasan sapi. Pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, kalau pulau panjenengan berbuat baik, infak, sedekah, atau berbuat baik apapun, niatkan yang utama adalah karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal balasan itu Allah yang balas, nanti urusan lewat mana itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap balasan dari orang. Jenengan sedekah ke Masjid Al-Muhajirin, jangan mengharap balasan dari takmir masjid. Jenengan sedekah ke yatim piatu, jangan mengharap balasan dari yatim piatu, tapi tetap mengharap balasan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah yang ngatur lewat jalan mana balasan itu akan diberikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu spirit puasa Ramadan tetap bisa kita lanjutkan meskipun Ramadan nanti berlalu dari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aura kasih bersama Ridwan Kamil. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk tampil. Hidup tanpa kekasih rasanya hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diberi hidayah dan ilmu oleh Allah sehingga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.